Di masa depan yang sangat jauh, umat manusia sudah tidak lagi hidup sendirian di alam semesta. Manusia mulai menjelajahi bintang, bertemu makhluk dari planet lain dan perlahan membangun hubungan dengan berbagai peradaban asing. Dari pertemuan itulah lahir sebagai tempat yang menjadi simbol persatuan seluruh galaksi. Tempat itu bernama Alpha. Halo guys, balik lagi di alur cerita Viriel. Di video kali ini kita bakal ngebahas alur cerita film yang berjudul Valerian and the City of a Thousand Planet. Film ini dirilis tahun 2017 dan disutradarai oleh Luc Besson. Film ini mengusung genre science fiction, petualangan dan aksi dengan latar dunia masa depan yang super luas dan penuh berbagai spesies alien. Ceritanya berfokus pada sebuah stasiun luar angkasa raksasa bernama Alpha, tempat ribuan ras dari seluruh penjuru galaksi hidup berdampingan. Tapi di balik keindahan dan kecanggihan kota itu, ternyata tersimpan sebuah rahasia besar yang selama ini sengaja ditutup. Nah, terdapat agen khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki gangguan misteri di Alpha. Awalnya misi ini terlihat biasa saja, tapi seiring perjalanan mereka, semuanya berubah jadi pengungkapan kebenaran yang bisa mengguncang seluruh peradaban. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang disembunyikan di kota 1000 planet ini? Dan apakah kebenaran itu layak diperjuangkan meski harus melawan pemerintah? Yuk langsung tanpa basa-basi panjang, kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sejarah panjang stasiun luar angkasa Alpha. Awalnya, Alpha hanyalah sebuah stasiun kecil milik manusia yang mengorbit di bumi. Seiring waktu, berbagai ras alien dari seluruh penjuru galaksi mulai berdatangan, membawa pengetahuan, teknologi, dan budaya mereka. Alpha pun berkembang menjadi pusat peradaban terbesar di alam semesta, tempat ribuan spesies hidup berdampingan. Namun, jauh sebelum Alpha menjadi seperti sekarang, ada sebuah planet indah bernama Mule. Planet ini dihuni oleh bangsa mutiara, makhluk humanoid berkulit mutiara yang hidup damai di tepi lautan. Mereka tidak mengenal perang, hanya hidup selaras dengan alam dan makhluk lain di planet mereka. Suatu hari, langit dari planet Mule berubah. Armada pesawat luar angkasa besar muncul dan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Planet Mule kemudian musnah, dan bangsa mutiara hampir punah. Beberapa dari mereka berhasil selamat, membawa artefak penting yang menjadi harapan terakhir bagi kelangsungan hidup bangsanya. Cerita kemudian berpindah ke masa depan. Di stasiun Alpha yang kini menjadi pusat pemerintahan antar galaksi, disinilah kita diperkenalkan dengan Valerian dan Laurelien, dua agen khusus dari Dinas Ruang dan Waktu yang bertugas menjaga stabilitas alam semesta. Valerian merupakan agen yang berbakat, percaya diri namun sering bertindak ceroboh. Sementara Laurelien lebih tenang, cerdas dan selalu berpikir logis. Meski sering berdebat, keduanya adalah tim yang solid. Misi terbaru mereka membawa Valerian dan Laurelien ke sebuah pasar antar dimensi bernama Big Market. Pasar ini tidak bisa dilihat oleh manusia biasa dan hanya bisa diakses melalui perangkat khusus. Di tempat inilah berbagai makhluk dari dimensi lain berdagang secara bebas. Dalam misi ini, Valerian menyamar dan masuk ke Big Market untuk mengambil sebuah kotak misterius yang berisi makhluk langka. Namun situasi berubah kacau ketika penyamaran mereka terbongkar. Terjadi kejar-kejaran di antara lorong-lorong pasar yang dipenuhi makhluk asing dari berbagai bentuk. Nah, setelah terjadinya kejar-kejaran tersebut, Valerian ditolong oleh Laurelien dan akhirnya selamat dan mereka kembali ke stasiun Alpha. Setelah mereka berhasil menyelesaikan misi di Big Market dan mengamankan makhluk tersebut yang bernama Converter, mereka kembali ke stasiun Alpha. Tidak lama setelah itu, Federasi Manusia mengadakan sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai perwakilan spesies alien dari seluruh penjuru Alpha. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kondisi stasiun yang mulai tidak stabil akibat gangguan energi misterius yang semakin sering terjadi. Di tengah berlangsungnya pertemuan yang tampak damai tersebut, situasi tiba-tiba berubah kacau. Sekelompok makhluk asing dengan penampilan pucat, tinggi dan bercahaya muncul secara mendadak. Mereka adalah bangsa mutiara, makhluk dari planet Mule yang selama ini dianggap telah punah. Tanpa banyak peringatan, mereka langsung menyerang ruang pertemuan. Kepanikan pun terjadi. Para perwakilan alien berlarian menyelamatkan diri sementara pasukan keamanan berusaha mengamankan situasi. Dalam kekacauan itu, bangsa mutiara berhasil menculik Komandan Arun Philip, yang merupakan pemimpin militer Alpha.
Mereka kemudian melarikan diri menggunakan sebuah pesawat, menembus sistem keamanan stasiun dengan cepat. Valerian yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menerima perintah untuk mengejar pesawat itu, sebelum berhasil kabur terlalu jauh. Valerian segera menaiki pesawat tempurnya dan melakukan pengejaran. Namun pesawat bangsa Mutiara melaju menuju area berbahaya yang dikenal sebagai zona merah. Wilayah terlarang yang penuh dengan radiasi, makhluk buas, dan gangguan sistem. Dalam pengejaran itu, pesawat Valerian terkena gangguan dan akhirnya jatuh. Valerian terdampar sendiri di zona merah, tepatnya di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Lembah Surgawi, sebuah tempat indah namun mematikan, penuh makhluk aneh dan berbahaya. Sementara itu, Laurelian yang tidak mengetahui kondisi Valerian mulai panik setelah kehilangan kontak dengannya. Ia berusaha mencari keberadaan Valerian dengan segala cara. Laurelian kemudian mencari bantuan dari makhluk kecil berkepala seperti bebek, yang dikenal memiliki kemampuan unik untuk membantu menemukan informasi yang tersembunyi. Makhluk tersebut membawa Laurelian kepada seekor makhluk laut raksasa menyerupai ubur-ubur kosmik. Makhluk ini memiliki kemampuan untuk melihat peristiwa yang telah terjadi di suatu tempat, termasuk jejak energi terakhir seseorang dan memanfaatkan kemampuan ubur-ubur tersebut. Laurelian akhirnya melihat gambaran terakhir Valerian, termasuk lokasi jatuhnya pesawat dan area tempat ia terdampar. Setelah mengetahui titik terakhir keberadaan Valerian, Laurelian tidak membuang waktu. Ia segera menuju ke zona merah, menyusuri jalur berbahaya menuju Lembah Surgawi. Tanpa ragu, Laurelian memilih mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Valerian, meskipun ia tahu wilayah itu penuh dengan ancaman, yang bisa membunuh siapa saja yang masuk tanpa persiapan. Setelah melalui perjalanan berbahaya di zona merah, akhirnya Laurelian berhasil menemukan Valerian dalam kondisi terluka parah, dan akhirnya Laurelian langsung menolongnya. Tak lama dari itu, akhirnya sadar. Kemudian Valerian langsung memperbaiki pesawatnya. Pada saat Valerian memperbaiki pesawatnya, Laurelian tanpa sengaja tertarik pada makhluk kecil berbentuk kupu-kupu bercahaya yang terlihat indah dan jinak. Tanpa disadari, makhluk tersebut ternyata bukan kupu-kupu biasa, melainkan umpan hidup. Begitu Laurelian mendekat, jebakan pun aktif. Laurelian langsung ditangkap oleh makhluk raksasa dan dibawa pergi. Valerian yang tidak sempat menolongnya hanya bisa menyaksikan Laurelian dibawa ke dalam sarang alien berbahaya. Laurelian kemudian dibawa ke hadapan penguasa wilayah tersebut, seorang raja alien raksasa yang menjadikan makhluk hidup sebagai santapan. Laurelian diperlakukan sebagai hidangan, siap dimakan bersama makhluk lain yang telah ditangkap sebelumnya. Dalam kondisi terdesak, Laurelian berusaha bertahan hidup sambil menunggu bantuan. Sementara itu, Valerian yang panik sadar bahwa ia tidak bisa menyelamatkan Laurelian sendirian. Ia pun mencari bantuan dan akhirnya menemukan Bubble, alien entertainer yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah bentuk dan meniru wujud makhluk lain. Akhirnya, Valerian meminta Bubble untuk membantunya menyelamatkan Laurelian. Dengan berat hati, Bubble setuju. Mereka menyusun rencana penyamaran, di mana Bubble berubah wujud menyerupai salah satu makhluk alien penghuni wilayah tersebut agar bisa masuk ke sarang raja tanpa dicurigai. Penyamaran berhasil. Valerian dan Bubble berhasil menyusup ke dalam area tempat Laurelian ditahan. Saat momen eksekusi hampir terjadi, mereka melancarkan penyelamatan. Terjadi kekacauan di dalam sarang alien. Laurelian akhirnya berhasil dibebaskan dan mereka bertiga berusaha melarikan diri. Namun, dalam pelarian tersebut, Bubble terkena serangan mematikan. Tubuhnya tertusuk senjata alien. Meskipun terluka parah, Bubble tetap membantu Valerian dan Laurelian hingga mereka berhasil keluar dari wilayah berbahaya itu. Setelah memastikan mereka aman, Bubble akhirnya meninggal dunia. Kematian Bubble meninggalkan duka mendalam bagi Valerian dan Laurelian. Alien yang awalnya hanya terlihat sebagai entertainer ternyata telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Pengorbanan ini menjadi titik emosional penting dalam perjalanan mereka, sekaligus membuka mata Valerian dan Laurelian bahwa tidak semua makhluk di Alpha adalah ancaman. Setelah berhasil meloloskan diri dari wilayah berbahaya zona merah dan kehilangan Bubble, Valerian dan Laurelian akhirnya dibawa oleh bangsa Mutiara ke tempat persembunyian mereka. Di sanalah untuk pertama kalinya Valerian benar-benar melihat kehidupan bangsa Mutiara yang tersisa. Mereka hidup tenang, rapi dan penuh keteraturan, sangat berbeda dari gambaran makhluk agresif yang selama ini diyakinkan Federasi. Bangsa Mutiara menyambut Valerian dan Laurelian tanpa kekerasan.
Mereka menjelaskan bahwa penculikan Komandan Philip bukanlah tindakan balas dendam, melainkan satu-satunya cara agar kebenaran tentang kehancuran planet Mul bisa terungkap. Mereka membawa Philip bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk memaksanya menghadapi akibat dari perbuatannya di masa lalu. Valerian dan Laurelien kemudian melihat langsung Komandan Philip yang ditahan oleh bangsa Mutiara. Di hadapan mereka semua, Philip akhirnya mengakui kebenaran. Ia mengungkapkan bahwa kehancuran planet Mule terjadi akibat kesalahan besar manusia saat terjadi pertempuran di orbit planet tersebut. Philip mengakui sengaja menutupi kejadian itu demi menjaga citra federasi dan mencegah kekacauan politik antar spesies. Bangsa Mutiara menjelaskan bahwa mereka tidak menginginkan balas dendam. Satu-satunya tujuan mereka hanyalah mendapatkan kembali konverter, makhluk kecil yang mampu menciptakan apapun dari energi. Konverter adalah harapan terakhir mereka untuk membangun kembali peradaban yang telah dihancurkan. Tanpa konverter, bangsa Mutiara akan punah sepenuhnya. Laurelien tersentuh oleh cerita bangsa Mutiara. Ia melihat sendiri bagaimana peradaban damai bisa hancur bukan karena kejahatan mereka sendiri, melainkan karena konflik pihak lain. Valerian pun mulai menyadari bahwa misi ini bukan sekedar tugas militer, tetapi soal memilih antara ketaatan pada pemerintah atau membela kebenaran. Di titik inilah Valerian dan Laurelien mengambil keputusan penting. Mereka memutuskan untuk membantu bangsa Mutiara, meskipun itu berarti harus melawan sistem yang selama ini mereka bela. Keputusan ini menjadi titik balik perjalanan mereka, dari sekedar agen pemerintahan menjadi individu yang memperjuangkan keadilan. Di tengah kekacauan yang semakin membesar di stasiun Alpha, bangsa Mutiara akhirnya mendapatkan kembali konverter itu, makhluk kecil yang selama ini menjadi harapan terakhir mereka. Konverter bukan sekedar hewan peliharaan langka, melainkan makhluk hidup yang memiliki kemampuan luar biasa, mengubah energi menjadi materi dalam bentuk apapun yang diinginkan. Di hadapan mereka, akhirnya bangsa Mutiara mulai menggunakan konverter untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Makhluk kecil itu ditempatkan di pusat struktur energi yang telah disiapkan. Dengan bimbingan bangsa Mutiara, konverter akhirnya menggandakan mutiara asli dari planet mereka yang dulu sempat diselamatkan. Ketika konverter bekerja, cahaya lembut menyebar ke seluruh ruangan. Tidak ada ledakan atau kehancuran. Justru yang terlihat adalah proses yang tenang dan terkendali. Bangsa Mutiara kemudian menggunakan konverter untuk tujuan yang lebih besar. Energi yang tersisa tidak hanya digunakan untuk menstabilkan Alpha, tetapi juga untuk menciptakan kembali bibit kehidupan bagi peradaban mereka. Konverter mengubah energi menjadi tanah air dan sumber daya dasar yang dibutuhkan untuk membangun rumah baru bagi bangsa Mutiara. Setelah seluruh konflik di Alpha berakhir dan kebenaran tentang kehancuran planet Mule terungkap, Valerian dan Laurelien resmi menyelesaikan misi mereka. Stasiun Alpha kembali stabil, bangsa Mutiara mendapatkan kesempatan untuk membangun peradaban baru, dan kesalahan Komandan Philip akhirnya terbongkar di hadapan otoritas galaksi. Dalam suasana yang mulai tenang, Valerian dan Laurelien berdiri bersama bukan lagi sekedar sebagai dua agen yang menjalankan tugas, tetapi sebagai rekan yang telah melewati banyak pengorbanan. Sepanjang misi, Laurelien berulang kali mempertaruhkan nyawanya demi Valerian. Sementara Valerian menyadari bahwa keberanian dan ketangguhan Laurelien jauh melampaui dirinya. Di akhir cerita, Valerian akhirnya berhenti bersikap main-main terhadap perasaan Laurelien. Ia mengakui bahwa Laurelien bukan sekedar partner misi, melainkan seseorang yang benar-benar berarti baginya. Tanpa tekanan pertempuran atau ancaman kehancuran, Valerian melamar Laurelien bukan sebagai partner militer atau lelucon, melainkan sebagai pilihan hidup. Laurelien yang selama ini menuntut keseriusan dan komitmen nyata, akhirnya menerima lamaran tersebut. Keputusan itu menandai perubahan besar dalam hubungan mereka, dari hubungan profesional yang penuh konflik dan sindiran, menjadi ikatan yang didasari kepercayaan dan pilihan bersama. Film ditutup dengan Valerian dan Laurelien meninggalkan zona konflik, melangkah ke masa depan sebagai pasangan sekaligus tetap menjadi agen pelindung galaksi. Tidak ada pertempuran besar di akhir, melainkan penegasan bahwa setelah kekacauan kosmik dan pengorbanan besar, yang tersisa adalah pilihan untuk hidup dan melindungi kehidupan lain bersama. Akhirnya, setelah melewati pertempuran berbahaya, pengorbanan besar, dan kebenaran yang terungkap di balik kehancuran planet Mule, Valerian dan Laurelien berhasil menyelesaikan misi mereka. Bangsa Mutiara mendapatkan keadilan. Alpha kembali pada tujuan awal sebagai simbol perdamaian antar spesies, dan Valerian serta Laurelien menyadari bahwa kepercayaan, keberanian, dan pengorbanan adalah kunci untuk melindungi masa depan galaksi.
Perjalanan mereka bukan hanya tentang menyelamatkan semesta, tetapi juga tentang memilih apa yang benar, meskipun harus melawan perintah dan kekuasaan. Dari sinilah harapan baru bagi Alpha dan seluruh isinya kembali lahir. Oke guys, itulah alur cerita film Valerian and the City of a Thousand Planet versi Viriel. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya channel Viriel bisa terus berkembang dan menghadirkan alur cerita film-film seru lainnya. Tulis juga di kolom komentar film apa lagi yang ingin kalian dengar alur ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!